لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di malam hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita hendak melanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Tauhid dan kita masih membahas tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab yang ke-31 ya. Kalau yang diterjemah bab 31. Karena ini adalah merupakan pokok dari At-Tauhid. Ya, bagian daripada tauhid, bahkan dia aslut tauhid wa ruhuhu. Pokoknya tauhid dan ruhnya. Dan siapa orang yang memurnikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah jelaskan kecintaan kepada Allah, mahabbatullah itu mahabbah ubudiyah, cinta menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan yang dibuktikan dengan cara tunduk, taat dan beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kebahagiaan bagi diri seorang hamba. Merupakan kebahagiaan batinnya, jiwanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah ciptakan hamba tersebut melainkan untuk beribadah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dari penciptaan kita, itu beribadah kepada Allah. Mahabbatu al-ibadah, mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah adalah dalam bentuk kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mahabbatut tiba, kecintaan dengan ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan. Ini yang perlu kita sama-sama fahami. Zahiran wa batinan. Jadi kita tidak mencintai sesuatu kecuali memang Allah perintahkan kita mencintai itu. Kita juga tidak membenci sesuatu melainkan karena memang Allah perintahkan kita untuk membenci itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Authaqu ural iman", ikatan iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah. Loyal, mualah itu berwali kepada Allah. Ya, namanya berwali ya loyal.
Apa yang Allah perintahkan kita taat, apa yang Allah larang kita jauhi, apa yang Allah benci kita tinggalkan, kita juga membencinya. Wal mu'adatu fillah, memusuhi juga karena Allah. Wal hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdhu fillah, benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Maksudnya cinta karena Allah, kita mencintai apa yang Allah cintai. Kita membenci apa yang Allah benci. Allah jadikan orang mukmin itu cinta pada keimanan. Allah jadikan orang-orang beriman mencintai keimanan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan kecintaan kepada keimanan dan dihiasi dalam hati kita. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah jadikan benci kalian kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Yang berjalan di atas kebenaran. Jadi kita benci. Jadi kalau ada orang bilang bahwa agama itu hanya cinta, keliru ya akhi. Karena ada selama ini ya, agama itu hanya cinta, keliru ya akhi. Di dalam agama juga ada benci. Oh, enggak mungkin. Loh, itu Allah yang sebutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang jadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Jadi contoh begini, contoh sederhana. Apabila kita mendengar ada orang berbuat satu kemaksiatan, misal contohnya ada seorang anak, kita dengar satu berita, informasi, ada seorang anak menzinahi ibunya. Respon kita senang apa benci? Suka atau tidak suka? Itu Allah karena jadikan kita membenci pada maksiat. Naudzubillah, berbeda kalau yang dengar ini pelaku maksiat itu juga. Mungkin biasa aja atau malah senang dia. Betul enggak tuh? Kita dengar kekufuran, kita dengar kesyirikan, Allah disekutukan. Suka atau enggak suka? Enggak suka mestinya, responnya orang mukmin mestinya enggak suka, bukan justru malah senang. Apalagi kemudian mengucapkan selamat, bergembira loh. Ngucapin selamat tuh bergembira loh. Bener enggak? Coba Anda perhatikan dalam bahasa Inggris. Kalau orang ngucapin selamat, apa yang diucapkan? Happy. Happy itu artinya apa? Gembira, Anda senang berarti. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Apa Anda senang Allah disekutukan? Apa kita senang Allah dimaksiati? Apa kita senang Allah ditentang? Apa kita senang Allah nggak ditaati? Ini harus difahami ini, dan ini tauhid. Ini pokok tauhid. Jadi kalau ada orang yang bilang itu cuma sebuah perkataan, emang kalau dengan mengatakan begitu Anda jadi pindah agama? Hadza kalamun kharaja mimman lam ya'rif ad-din. Ini keluar dari orang yang enggak paham agama. Lam yafham ad-din. Lam yafham ad-din. Cuma nanti kalau kita bilang begini lagi, salah lagi kita nih. Ini serba salah. Ini zaman serba salah. Kita bilang begini, iya emang Anda yang paling pintar, Anda yang paling pemegang pintu surga, kunci surga. Salah lagi. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Kita kan lagi berargumentasi dengan ilmu ya. Bukan, kalau tadi itu sudah ada argumentasi ilmiah. Jadi di dalam agama ada cinta, ada benci. Ayat yang menyebutkan itu Allah Rabbul Alamin. Ada cinta, ada benci, tapi cintanya diatur, bencinya juga apa? Diatur. Ya akhi, ini menunjukkan bahwa kita ini betul-betul diperintahkan untuk jadi hamba Allah, bukan hanya zahir. Salat, ruku, sujud, badan, bergerak, lisan berucap. Sampai apa yang kita cintai, apa yang kita benci, itu Allah atur. Mana yang Anda boleh suka, mana yang Anda nggak boleh suka. Mau enggak? Pertanyaannya, mau enggak ini jadi hamba yang diatur oleh Allah Rabbul Alamin? Sedangkan kita berkata, raditu billahi rabba.
kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Mestinya ya kalau begitu kita juga ridha diatur oleh Allah. Mana yang kita boleh cintai, mana yang kita tidak boleh cintai, mana yang mesti kita benci, mana yang enggak kita benci. Ya biar jelas. Iya, supaya kita enggak rancu. Itu artinya bahwa kita diatur oleh wahyu zahiran wa batinan. Zahir batin kita. Mana yang kita harus berlepas diri, saya enggak. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sama ayahnya, sama kaumnya. Ayahnya tentu orang yang dicintai, tapi karena menyembah berhala, saya berlepas diri dari penyembahan terhadap berhala. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, ayahnya orang yang dicintainya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Saya enggak ikut, saya tidak rida, saya tidak setuju, apalagi saya mengucapkan selamat menyembah berhala. Nah, ini sikap jelas ini. Ini mestinya setiap mukmin ini satu ilmu, ini satu ilmu yang oleh para ulama disebut ma la yasa'ul muslima jahlu. Ini satu ilmu yang setiap orang muslim tidak bisa atau tidak diperkenankan tidak tahu. Kalau bab perdebatan soal kunut subuh Anda tidak ngerti, tidak apa-apa. Jelas ini ya. Anda khilafnya para ulama bab kunut subuh, tidak apa-apa, Anda ada gitu faham, nggak ngerti, tidak apa-apa. Tapi dalam bab yang ini setiap muslim mesti tahu. Nah, kita katakan ini aslu tauhid, ini pokok tauhid. Mana yang kita harus cintai, mana yang harus kita benci, harus tahu. Nah, kalau muslim tidak tahu ini, ya ini yang kemudian jadi masalah hari ini. Dia tidak faham mana yang mesti dicintai, mana yang nggak mesti dicintai. Dia nggak tahu, nggak ngerti. Akhirnya yang terjadi keliru, salah. Dia kira kalau tidak ngucapin, kalau tidak ikut serta, dianggap membenci. Iya, memang kita membenci. Tapi karena Allah perintahkan, lalu dia dengan enaknya bilang, tidak mungkin agama ngajarin begitu. La ilaha illallah, hada dinullah. Ini agamanya Allah, bukan agama Anda, bukan agama kamu, bukan agama saya. Tapi agama Allah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Innallaha astafa lakumuddin. Allah pilihkan untuk kalian agama, bukan kita yang milih. Kita ini hamba. Berulang-ulang saya katakan, kalau tidak paham hamba, saya kasih terjemahan yang lebih ekstrim. Budak. Budak itu ikut kata tuannya enggak? Orang tuannya jual aja dia mau dijual. Mau bilang apa dia? Budak. Fafhamu hadza, difahami ini. Ini sungguh udah kelewatan, melampaui batas ini. Mereka para pembicara-pembicara tanpa ilmu di medsos ini. Iya. Telah melampaui batas mereka. Betul-betul. Apa dia? Karena tujuan tertinggi agama adalah kemanusiaan. Tujuan tertinggi agama adalah uluhiyah. Uluhiyah. La ilaha illallah toh. Iya, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak ada asyhadu annal insaniyah, itu enggak ada. Basyariyah enggak ada ya akhi. Artinya bahwa terkait hubungan interaksi manusia sehari-hari ada aturannya enggak? Allah atur lagi enggak? Allah atur lagi. Tapi terkait i'tiqad ada aturannya. Jangan dicampur nih. Jadi dianggap orang yang berpegang pada i'tiqadnya dianggap benci, dianggap interaksinya dengan manusia lain buruk, jelek, zalim. Ini ilmu dari mana ini? Allah musta'an. Hatta para penuntut ilmu kecil-kecilan, tuwailibul ilm, itu faham hal ini. Artinya penuntut ilmu kecil-kecilan itu bisa bedain gitu. Ini bab akidah, ini bab muamalah, itu bisa bedakan. Maka ketahuilah hukum Allah pada setiap permasalahan. Ini nasihat terngiang-ngiang terus. Ini nasihatnya Syekh Sa'd bin Nasr Asy-Syafri. Ya, beliau nasihatin gitu. Kalau kita mau bisa berjalan di atas kebenaran, ketahuilah hukum Allah pada setiap permasalahan. Masalah yang ini bagaimana hukum Allah tentang yang ini, masalah yang ini bagaimana hukum Allah tentang yang ini. Jangan dicampur aduk satu dengan yang lain, sehingga
muncul kerancuan-kerancuan, kebingungan-kebingungan. Makanya tadi kecintaan kepada Allah, kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Ya, cinta apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Itu namanya kecintaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang beriman. Ini yang di surat Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia tunduk memuliakan Allah. Jadi apabila ada sesuatu yang bertentangan, dia gak akan mau. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah begitu besar. Gak mau dia. Kalau Allah benci itu, dia gak akan mencintai itu. Kalau Allah cintai itu, dia akan berusaha mencintai itu walaupun hatinya gak suka. Semestinya seperti itu seorang hamba. Kita contohnya salat subuh aja. Siapa orang yang suka bangun subuh itu berat? Tapi orang paksakan dan seterusnya. Itu agar supaya itu tadi tumbuh kecintaan pada dirinya. Dia upayakan, dia usahakan. Nah itu lihat, perhatikan. Tapi kan lagi-lagi manusia suka keliru, lalai juga kan? Ya, tetap dibuka oleh Allah Rabbul Alamin pintunya. Pintu ampunan, pintu taubat dibuka oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, orang-orang musyrik itu sudah terlanjur mencintai apa yang mereka sembah selain Allah, sehingga ketika diperintahkan untuk meninggalkan gak mau dia. Maka itu yang dijadikan judul bab ini. Nah, ini pokok perkaranya ini dulu harus difahami. Allah cintai keimanan, ini kita cinta keimanan. Kalau belum bisa, ya terus belajar sampai muncul kecintaan pada diri kita kepada keimanan ini dengan berbagai macam cabang-cabangnya, sampai wazayyanahu fi qulubikum, sampai Allah hiasi pada hati kita cinta pada keimanan, sehingga kita merasakan nikmatnya, sehingga kita merasakan lezatnya. Contoh sederhana. Nuntut ilmu ibadah. Ibadah, nuntut ilmu ibadah karena amr, ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Rabbul Alamin juga ada fa'lam annahu la ilaha illallah, miliki ilmu. Berarti suruh belajar ilmu kan, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah. Rasul sabdakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Nah, contoh sederhana ini, ada anak belajar satu pelajaran, dia susah menghafal, susah memahaminya, susah. Itu belum cinta dia. Dia sedang mengalami apa? Prosesnya. Kalau di tengah-tengah prosesnya dia belajar, ngalamin susah, ngalamin payah, berhenti, dia gak akan cinta sama sekali. Tapi setelah Allah Rabbul Alamin berikan, dia bisa menghafalnya, dia mengerti, paham, senang gak? Senang gak? Itu makanya itu anak sekolah, belajar, paham, dia pulang langsung cerita sama orang tuanya. Bi, tadi aku bisa ini loh. Umi, aku tadi hafal ini loh. Seneng gak? Seneng. Nikmat gak itu? Nikmat ya. Nikmat dari orang belajar, dia faham, dia mengerti, nikmat. Dia dapatkan kelezatan pada hatinya, pada jiwanya, pada batinnya. Nikmat. Sehingga dengan begitu dia, kalau dia udah merasakan itu, dia jadi tidak terlampau berat. Itu makanya sama ibadah juga berulang-ulang, meninggalkan larangan juga terus berulang-ulang, agar tertanam pada diri kita nikmatnya keimanan, benci kita pada lawannya. Nah, lalu kemudian selanjutnya, makanya nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sabdakan zaqa ta'mal iman, orang akan mencicipi manisnya iman. Ketika apa dia? Man radiya billahi rabba. Ketika dia betul-betul ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dia ridha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadir rasulah, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai utusan. Ittiba' tadi. Senang dia dengan Islam, cinta dia kepada Allah Rabbul Alamin, cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kariha man karih, walaupun orang yang benci-benci.
Wa khalafa man khalaf, walaupun orang yang menentang. Dan itu tidak membahayakan dirinya. Dan itu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazalu ta'ifatun min hadzal ummah 'alal haqqi zahirin. Akan terus ada sekelompok dari umat ini yang berada di atas kebenaran. Dia merasakan kenikmatan itu, berjalan di atas tauhid sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalhum, orang yang menghina dia tidak membahayakan mereka, enggak ngaruh. Wala man khalafahum, yang menyelisihi mereka enggak berpengaruh. Kenapa? Dia sudah rasakan manisnya. Dzaqa ta'mal iman, dia sudah rasakan manisnya. Sehingga enggak lagi dipedulikan orang cela, orang caci, orang hina, orang lecehkan. Apa itu? Beragama kok sulit banget, ya? Apa-apa tidak boleh, apa-apa haram, apa-apa ini dan seterusnya. Kita nggak pedulikan. Mereka nggak tahu, mereka tidak faham. Kenapa? Karena tadi mereka mengikuti hawa. Ngikutin apa? Hawa. Di pikiran-pikirannya sendiri yang tidak tahu kemana arahnya itu, tidak jelas kemana arahnya. Dan akan semakin Allah tampakkan pada kita bahwa ini ngaco, ini ngawur, ini tidak benar. Nah, lalu kemudian selanjutnya, apakah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kemudian menyebabkan kita jadi enggak cinta sama orang tua kita? Enggak cinta sama anak kita? Enggak cinta sama istri kita? Enggak cinta pada saudara kita? Enggak cinta pada harta? Enggak. Tetap masih ada. Tetap masih ada. Oleh karena itu hati itu luas. Mungkin peribahasanya orang Indonesia, dalamnya lautan bisa diduga dan diterka, dalamnya hati siapa yang tahu. Masya Allah, masih ingat juga nampaknya. Di dalamnya ada kecintaan kepada orang tua, ada enggak? Ada. Pada anak, ada enggak? Ada. Enggak mungkin enggak. Apa gara-gara Anda cinta Allah Rasul lalu kemudian Anda enggak peduli sama anak Anda? Enggak boleh. Ya. Apa karena kita cinta kepada Allah dan Rasul lalu kita tidak bakti sama orang tua kita? Tak boleh. Apa ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, udah istri abaikan saja, saya mau berjuang di jalan Allah, terus istrimu kamu tinggalkan apa? Allah dan Rasulnya. Lu kalau antum selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika katakan saya tinggalkan untuk anak istri Allah dan Rasulnya, dia sudah berikan nafkahnya. Lalu dia sedekahkan 100%, sisanya habis, kosong. Besok dia dagang lagi. Itu karena sangat bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Ya kalau antum enggak ninggalin apa-apa. La ilaha illallah, zulm. Ini juga banyak yang keliru kan, terjadi apa? Terjadi kontradiksi gitu. Jadi seakan-akan agama itu dianggap kontradiksi oleh sebagian orang yang juga tidak faham. Dianggapnya orang yang fokus agama lalu nggak peduli keluarga, nggak peduli orang tua, nggak peduli anak, nggak peduli istri, bahkan nggak peduli kerja. Dia bayangkan orang yang cinta Allah pada Rasulnya di masjid saja menyendiri di pojok masjid gitu sampai usia tuanya berzikir. Ini keliru, bayangan yang salah. Makanya para ulama katakan, lihat para sahabat dulu begitu enggak? Enggak kan? Mereka ada yang berdagang dan seterusnya dengan macam-macam profesi mereka. Mereka pun punya keluarga, mereka punya istri dan seterusnya. Bahkan ketika ada sahabat seperti Abu Darda yang dia melampaui batasnya, tidak memperhatikan hak-hak istrinya, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Diingatkan. Sahabat Abu Darda itu pagi tiap hari puasa, tiap malam sholat nggak pernah tidur. Tidurnya dikit banget. Allahu Akbar. Diingatkan nggak oleh Rasulullah SAW? Diingatkan, bukan itu caranya, bukan seperti itu. Di kecintaan kepada Allah dan Rasulnya bukan berarti menghilangkan sama sekali kecintaan pada yang lain. Tetap ada, nggak mungkin enggak. Makanya perkataan ini satu perkataan, ini perkataan batil. Wallahu alam, perkataan keliru. Yang ini ada yang mengucapkannya, ma fi qalbi illallah. Pernah dengar ini? Nah, depannya sengaja saya tidak sebutkan.
Hasbi Rabbi Jallallah ma biqalbi illallah. Hadza qaulun la yuwafiqu syariah. Ini perkataan enggak sesuai dengan syariat. Cukup bagiku Allah, yang itu betul. Tidak ada di dalam hatiku melainkan hanya Allah. Hadza la yumkin ya akhi. Kok enggak mungkin Ustaz? Loh ya. Tentu ada kecintaan-kecintaan lain dalam hati. Tidak mungkin. Tidak ada kecintaan di dalam hati melainkan hanya kecintaan kepada Allah. Itu tidak mungkin. Loh, kalau Rasulullah SAW yang sabdakan, hubbiba ilayya dunyakum at-tib wan nisa, dijadikan kecintaan pada diriku, pada urusan dunia kalian, istri, wangi-wangian. Itu berarti ada kecintaan terhadap hal itu di dalam hati Rasulullah SAW. Loh, kalau yang Rasulullah SAW saja akui di dalam hatinya ada kecintaan pada hal-hal urusan dunia, lalu kemudian ada umat di belakang katakan ma biqalbi illallah, enggak ada dalam hatiku kecuali hanya kecintaan kepada Allah. Ini dusta, bohong, ghulu, berlebihan, melampaui batas. Yang tidak boleh itu ketika kecintaan kita kepada yang selain Allah ini mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Bukan nggak boleh ada, bukan, nggak mungkin lah. Antum karena cinta kepada Allah dan Rasul lalu nggak doyan makan, nggak cinta pada makanan gitu, nggak boleh kan? Orang yang niat ibadah puasa tiap hari aja nggak boleh. Antum karena cinta kepada Allah dan Rasulnya akhirnya hilang rasa cinta pada tidur sehingga nggak tidur sama sekali, nggak boleh. Antum karena cinta kepada Allah dan Rasulnya akhirnya kemudian nggak mau nikah sama sekali biar nggak terganggu ibadahnya, fokus. Gak boleh. Ini Rasul telah ingatkan. Ketika ada 3 orang tanya kepada sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana sih ibadahnya Rasul? Setelah mereka dengar, kayaknya sederhana banget. Itu malah lain Rasul, beliau udah diampuni. Kalau kita kan belum tentu diampuninya. Jadi saya mau puasalah tiap hari. Yang satu, saya sholat sepanjang malam gak mau tidur. Yang satu lagi, saya gak mau nikah, nanti ganggu saya ibadah. Rasul datang marah beliau. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang bilang begini. Iya. Kami yang bilang begitu Rasul. Tahu nggak kamu? Saya orang yang paling kenal Allah, paling bertakwa kepada Allah. Ana a'lamukum billahi wa ana atqakum billahi wa a'lamukum bi. Saya orang yang paling mengetahui Allah, paling kenal Allah, paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya masih puasa dan berbuka. Puasa enggak. Saya tidur dulu baru kemudian saya salat. Saya pun menikah. Lihat. Itu artinya apa? Tidak pernah syariat memerintahkan kita untuk kemudian karena atas nama cinta kepada Allah lalu kemudian mengabaikan hal-hal itu. Yang tidak boleh kalau kecintaan kita kepada yang selain Allah membuat kita jadi tidak memprioritaskan Allah. Itu yang tidak boleh. Maka didatangkan surat At-Taubah ayat ke-24 dalam bab ini oleh muallif. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna habba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian raih, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian ridai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah datang dengan perintahnya. Artinya datang keburukan pada kaum muslimin kalau sudah kayak gitu. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum fasik yang keluar dari ketaatan. Yang nggak boleh ketika kita tidak prioritaskan Allah dan Rasulnya dan jihad. Jihad, perhatikan. Kalau kita dapati kata jihad di dalam Al-Quran belum tentu perang. Ini biar paham. Ini orang pada takut dengar kata jihad aja ketakutan. Ini karena yang qillatil faham. Ini ketakutan ini karena sedikitnya pemahaman. Kalau kita dapat kata jihad dalam Al-Quran belum tentu maknanya hanya perang. Kenapa? Karena jihad dengan ilmu juga itu. Jihad dengan penjelasan itu juga jihad. Bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama itu juga jihad. Menuntut ilmu, jihad itu sesuatu yang harus mencurahkan kemampuan, usaha. Jihad bukan? Jihad ya.
Maka sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ata masjidi," siapa orang yang mendatangi masjidku atau Masjid Nabawi, mendatangi Masjid Nabawi dan tidak ada tujuannya kecuali untuk menuntut ilmu, dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin. Tuh. Jihad, kenapa? Butuh upaya. Loh, coba sekarang menuntut ilmu, butuh usaha enggak? Loh, kalau enggak diusahain enggak bisa-bisa. Enggak sempat terus. Ibadah perlu upaya enggak? Oh, kalau nggak disempatin, sibuk terus, nggak sempat, sibuk ustad, nggak sempat ngaji, sibuk ustad. Loh, terus yang antum kira orang-orang yang pada ikut ngaji ini pengangguran, nggak punya kesibukan gitu, kerjanya cuma ngaji gitu, nganggur? Allah musta'an. Butuh, nah makanya itu kesungguhan dalam mengamalkan ajaran agama. Perhatikan ini ayat. Prioritasnya dunia, akhirat menjadi lemah, cinta pada Allah lemah, upaya untuk mengamalkan ajaran agama lemah. Udah selesai, udah. Fatarabbasu, tunggu. Hatta ya'ti Allah bi amri. Sampai Allah datang dengan ketetapannya. Ya pantas kalau kaum muslimin kayak begini. Malam Lailatul Qadar tidur, niam. Malam tahun baru melek. Allah musta'an. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Iya. Orang di mana Lailatul Qadar Nabi contohinnya bangun ibadah, dia tidur. Giliran malam tahun baru dia begadang melek. La ilaha illallah. Begitu kemudian mau jaya Islam. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan beri petunjuk kepada kaum yang fasik, keluar dari ketaatan. Sungguh-sungguh berjihad. Jihad itu tadi, yang penuntut ilmu sungguh-sungguh menuntut ilmu, belajar. Yang bekerja sungguh-sungguh bekerja dengan jalan yang halal. Yang anak sungguh-sungguh berbakti sama orang tuanya. Yang orang tua sungguh-sungguh mendidik anaknya, dan seterusnya itu. Jihad itu dari kata-kata al-juhd, mencurahkan segenap kemampuan. Jadi jangan ditakutin ya kata jihad itu. Kalau kita dapati kata qital dalam Al-Quran, itu mesti perang. Qital itu baru apa? Perang, karena secara bahasa qital itu saling membunuh. Nah, itu baru perang. Kalau jihad belum tentu perang. Bagian daripada jihad adalah qital. Tapi tidak satu-satunya makna jihad adalah perang qital. Ini fahami. Karena ternyata tadi Nabi SAW sebutkan banyak hal, dan ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Antum perlu kesungguhan, belajar untuk ilmu perlu kesungguhan. Berjihad yang berupa perang, kesungguhannya lebih berlipat-lipat lagi. Karena di tengah perang pun tetap harus bertakwa kepada Allah, harus beribadah kepada Allah. Tuh, berlipat-lipat lagi. Ya, jadi dalam ayat ini yang dilarang itu ketika kita sudah terlampau mencintai yang selain Allah, lalu akhirnya tidak memprioritaskan Allah dan Rasulnya, tidak memprioritaskan bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu juga didatangkan di dalam bab ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, bahkan melebihi seluruh manusia. Tapi tadi tetap namanya kecintaan dalam hati kepada orang tua tetap ada, hatta walaupun orang tuanya kufur. Selama dia perintah kekufuran, kita tidak ikuti. Tapi untuk urusan dunia, kita tetap apa? Berbakti. Dan itu perintah Allah Rabbul Alamin. Yang di surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku, jangan kamu ikutin, kamu jangan taatin. Tapi untuk urusan dunia apa? Tetap berbakti kepadanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Prioritasnya tetap Allah Rabbul Alamin. Tapi kecintaan kepada orang tua tetap ada enggak? Ada. Dalam hal yang bukan maksiat tetap taat enggak kita? Taat.
Dalam hal yang bukan maksiat kita tetap berbakti enggak? Bakti. Tapi kalau udah maksiat, enggak. Tuh. Bukan karena kita enggak cinta orang tua kita, enggak. Makanya ketika Asma bintu Abi Bakrin, Asma bintu Abi Bakar, ini anaknya sahabat Abu Bakar, beda ibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pada masa-masa gencatan senjata setelah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ibundanya kan boleh karena perjanjian damai, jadi boleh orang kafir masuk ke Madinah, perjanjian damai. Ketika datang, Asma datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, gimana ini? Ibu saya kafir. Dia datang kepada saya. Apa saya tetap harus menjalin hubungan baik dengan dirinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siliha." Tetaplah engkau menyambung hubungan baik dengannya. Tetap. Tapi urusan kekufurannya ya enggak. Kita berlepas diri. Dalam urusan dunia berinteraksi dengan baik, tetap lihat. Tetap diajarkan enggak syariat berinteraksinya kan? Diajarkan. Urusan kekufurannya enggak. Lagi udah lama saya di tempat tinggal ibu saya itu ada An-Nasara di satu gang itu, sebelah di depan kita agak sebelah kanan Nasara, sebelahnya lagi Nasara. Enggak pernah saya ngucapin, enggak pernah ini, enggak pernah. Enggak ada apa-apa mereka. Enggak ada mereka, ini ustaz radikal, enggak ada. Ketemu biasa kita sapa. Apa sih kadang yang ditakutin tuh apa lo? Enggak ada. Enggak ada apa-apa yang ditakutin, enggak ada itu. Kitanya, kok jadi kitanya yang ketakutan gitu loh. Kita yang ketakutan dianggap enggak toleran dan sebagainya. Kok jadi kita yang ketakutan loh, orang dianya juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nih enggak pernah nih. Dia ada upacara apa, kita enggak datang, enggak apa-apa. Kita enggak pernah mengucapkan selamat, enggak apa-apa, dia enggak ada masalah. Kita enggak zalimi dia, kita enggak ganggu dia. Gitu. Dalam urusan-urusan dunia, kalau memang kita masih bisa berinteraksi yang tidak berdasarkan syariat, berinteraksi enggak masalah. Apa yang ditakuti? Enggak ada yang ditakuti. Dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang didatangkan oleh muallif di dalam bab ini, salasun, Rasul sabdakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal kalau itu ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada yang lain. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Maksudnya mencintai karena Allah, dia cinta orang ini karena dia orang yang mencintai Allah. Karena dia orang beriman, karena dia bertauhid, karena dia orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang berusaha menjaga ketaatan kepada Allah. Dia orang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kita cintai dia karena itunya, karena faktor itunya. Khalas, sudah. Mau kerjanya apa, mau gajinya berapa, nggak usah, nggak ada urusan. Kadang kita tuh kalau berteman tuh suka nanya kerjanya apa, ngapain? Kalau kita tahu alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Kadang kita tanya-tanya gajinya berapa, ya akhi. Istrinya berapa, ngapain antum tanya-tanya, ya akhi. Ini juga ini pertanyaan-pertanyaan enggak sesuai ini tanya. Istrinya berapa? Ah, percuma katanya. Kaya, tampan, cuman 1. Nggak boleh antum, ngapain antum ini? Tanya-tanya begitu. Nggak boleh ya, akhi, nggak boleh ya. Ini mulai sekarang antum jangan biasakan ini. Karena itu masalah-masalah rumah tangga, masalah internal, nggak usah ditanya-tanya. Sebagaimana kita nggak suka masalah internal kita diekspos, begitu juga dia pun mungkin tidak suka masalah internalnya diekspos. Nah gitu dong. Nggak pernah nanya-nanya kan. Antum istri berapa? Nggak usah tanya-tanya. Beda kalau antum memiliki hubungan yang sangat dekat dan khusus sehingga ditanya gitu kan. Antum kalau mau tahu orang itu nyaman atau enggak, ketika antum tanya, lihat ekspresi wajahnya. Ekspresi wajahnya berubah, itu berarti tanda dia tidak nyaman sudah. Udah, oh ya maaf, saya udah usah jawab. Gitu langsung gitu. Ini orang ekspresinya udah berubah masih didesak aja ditanya. La ilaha illallah. Ekspresi orang udah nggak nyaman, masih aja didesak ditanya. Dia bisa jadi ada hal yang memang dia tidak berkenan untuk disampaikan. Belajar kita juga jadi sensitif itu. Ada orang yang sensitif, oh ya dia nggak nyaman. Oh ya maaf, udah nggak usah. Maaf, saya minta maaf, nggak usah perhatikan pertanyaan saya tadi. Gitu. Kelihatan dia sudah tidak nyaman, udah didesak terus tanya. Masa 1 doang? Allah ilaha illallah. Ini nggak. La yang bagi ini nggak boleh ini mestinya ini, tidak sepatutnya seperti ini.
Kita mencintai dia karena dia taat kepada Allah. Dia mau, asalkan dia profesinya halal, dan udah itu urusan dia, udah urusan dia. Ya, kecuali dia cerita, ya akhi, saya ini kerjaannya kok haram. Nah, baru kita kasih nasihat. Gitu ya. Kita kasih nasihat. Karena kita mencintai dia bukan karena pekerjaannya. Kita mencintai dia bukan karena hartanya semata, bukan. Kita bersahabat dengan dia bukan karena kedudukan jabatannya. Ya, jadi gak usah tanya-tanya itu kedudukannya dia apa, jabatannya di kantornya apa, nggak usah, ngapain. Dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita mencintainya. Ini konsekuensi keimanan. Wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran ba'da id anqadahu Allah minhu, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Sebagaimana kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka atau benci dilemparkan ke dalam api. Jadi kalau orang sudah Allah selamatkan, tadinya dia kufur kembali, dia udah benci, gak mau lagi kembali kepada kekufuran. Lihat, artinya benci pada kekufuran itu termasuk bagian daripada konsekuensi keimanan. Bagaimana kemudian Anda ridha terhadap kekufuran? Makanya dalam kalimat tauhid terkandung apa? Terkandung kita nafi, penolakan, isbat, penetapan, peniadaan dan penetapan. Meniadakan yang selain Allah untuk disembah diibadahi, sekutu bagi Allah nggak ada, dan hanya Allah, berarti itu konsekuensinya kita benci kepada kekufuran. Yang dimaksud benci ini adalah benci secara aqdiyan, aqidatan wa imanan. Interaksi sehari-hari gimana? Biasa seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tapi secara akidatan, imanan, benci kita terhadap kekufuran dan orang kufur. Tapi tadi pergaulan, interaksi sehari-hari, misalnya ada hubungan dagang, ya tetap. Tapi kita nggak pernah mengakui kekufuran itu sebagai sebuah kebenaran dan tidak apa-apa. Dia sedang berbuat kekufuran, kita ingkar. Dengan yang kita mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, kita pergi menghindar. Bukan kita datengin, bukan kita datang, bukan kita ucapkan selamat. Karena ini termasuk larangan. Walladzina la yashhaduna zur, termasuk zur, mendatangi. Coba, az-zur bisa diartikan kedustaan. Sekarang dusta mana yang paling dusta? Ketika ada orang mengatakan bahwa Allah punya anak. Dusta mana yang paling dusta daripada orang yang mengatakan bahwa ada yang selain Allah yang berhak disembah? Iya. Itu kedustaan paling dusta. Kedustaan paling dusta. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal iman. Tidaklah seseorang mendapati manisnya iman sampai tadi 3 hal tadi. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai. Dia mencintai seseorang karena Allah. Pekerjaannya apa? Yang penting halal. Kalau kita kemudian tahu dia pekerjaannya tidak halal, nasihati dengan cara yang baik. Cinta karena Allah. Nah, ini juga penting ya. Jadi apabila ini penting, kita mencintai karena Allah. Ada seseorang, misalnya Pak, hadirin jamaah, pelaku maksiat, dia datang ke masjid. Kita mencintai dia karena dia mau datang ke masjid. Jangan lagi Anda celah. Dia datang ke masjid, tumben. Ini juga ini penyakit ini. Besok dia nggak mau lagi datang. Saya serba salah. Ya, kagak ke masjid, diajak ke masjid. Sampai di masjid dibilang tumben. Ya, jangan, masya Allah, alhamdulillah, gimana kabar antum? Masya Allah, gitu, ramah gitu loh. Jangan tumben. Misalnya contoh lagi, ada orang datang ke masjid pakai tato. Masya Allah, alhamdulillah, dia mau datang ke masjid. Itu dulu. Kita mencintainya karena Allah. Itu dulu, jangan. Kagak ada penggambar di tempat lain. Apain badan digambar-gambar katanya? Emang nggak bisa gambar di kanvas apa di mana kayak gitu, pakai di badan. Dia baru mau ke masjid digituin, besok nggak datang lagi ya. Orang masjid sinis-sinis amat sih gitu kata dia. Tuh, akhirnya apa dia bilang? Orang masjid kok lisannya pada tajam-tajam banget sih, tuh kan? Dia nyebutnya orang masjid lagi kan?
Kesannya akhirnya semua orang di masjid seperti itu. Kita mencintai karena Allah. Ya Allah, alhamdulillah dia udah mau datang, dia mau sholat. Syukur alhamdulillah mau duduk ikut dengerin pengajian. Dia malah butuh dimotivasi, dirangkul. Dia lebih butuh dibandingkan teman yang udah lama ngaji. Karena yang udah lama ngaji udah ngerti, udah paham. Dia lebih butuh diarahkan, dinasehati. Oh, itu. Jadi ini bukti kita cinta dia karena Allah, bukan karena dia mungkin salah. Mungkin dia ada kesalahan dia. Sebagaimana kita pun bisa ada kesalahan di sisi yang lain. Tapi alhamdulillah dia udah mau, alhamdulillah, masya Allah, udah mau datang, udah mau ngaji. Dan Abdullah bin Abbas, ini penting, ini perkataannya Abdullah bin Abbas ini. Penjelasannya sahabat Abdullah bin Abbas ini bagus, luar biasa ini penjelasan Abdullah bin Abbas. Mari kita sama-sama renungkan. Man ahabba fillah, siapa orang yang mencintai karena Allah. Wa abghadha fillah, membenci juga karena Allah. Benci karena Allah. Kita benci orang karena dia berbuat maksiat, boleh. Artinya dia berbuat maksiat, itu kita benci. Tapi tidak menghalangi kita untuk menasehati. Lihat nih. Karena kok dia bikin maksiat sih? Nah, itu udah respon bagus. Sebagaimana ketika ada para sahabat ngelihat ada orang Badui kencing di masjid. Benci nggak para sahabat? Benci. Tapi responnya yang harus diganti. Karena dia orang belum tahu tuh. Jadi Rasul nggak ngelarang mereka benci. Wah, ini masjid nggak bener nih, orang masa di masjid kencing. Respon itunya nggak, tapi mau dipukulinnya itu, mau langsung kamu ini, itu yang jangan tar dulu. Di situ terdapat faedah bahwa bencinya boleh. Jadi ini bagian daripada agama loh. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jangan dikesankan bahwa cuman nggak seimbang, artinya nggak sesuai. Islam hanya agama cinta, nggak ada bencinya sama sekali. Ini nggak boleh. Itu berarti sama saja nggak ada nafi, nggak ada peniadaan. Ada. Tapi sesuai yang Allah perintahkan, bukan benci versi kita sendiri. Kenapa kamu benci sama dia? Benci aja. Kenapa? Nggak tahu. Lihatnya pokoknya benci aja saya. Ya, gitu. Dah, wala fillah. Wala ini wala, loyal. Tahu loyal nggak? Gini, saya jelasin ini. Wali, tahu wali? Wali murid. Nih, ada murid sekolah. Dia ada masalah, dia ada problem, yang dipanggil siapa? Walinya kan? Yang dipanggil walinya kan? Nah, pas yang datang bukan walinya, bukan bapaknya. Ini wali kamu. Apa bilang anak itu? Anak itu bilang apa? Yang datang bukan bapaknya, bukan walinya. Apa anak itu bilang? Bukan wali saya. Nah, ini namanya barok dia. Berlepas diri. Dia bukan wali saya, bukan. Kok yang datang ini nggak tahu nih, saya bukan wali saya. Tuh. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala walinya orang-orang beriman. Masya Allah. Tadi itu ilustrasi saja biar kita paham, biar lebih mendekatkan. Allah sendiri yang katakan itu, yang di surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Artinya apa? Allah sendiri yang katakan bahwa Allah walinya orang beriman. Kita senang dong. Wali kita Allah Rabbul Alamin. Maka kalau dia wali berarti Allah yang ngurusin urusan kita, betul? Allah yang memenuhi kebutuhan kita, betul enggak? Itu. Sebagaimana tadi wali murid ada keperluan apa-apa, ini bayaran, yang dihubungi siapa? Walinya. Kebutuhan dia di sekolah yang dihubungi siapa? Walinya. Yang belain dia siapa? Walinya. Pak, ini bapak, anak bapak kok bertingkai berantem. Selama ini di rumah dia nggak pernah begitu, ada apa ya? Tuh, berusaha belain. Lah terus kemudian kita ada orang berwali kepada selain Allah, kita iyain. Gimana sih Anda? Allah bilang, Allah, ini kalau di bahasan kita, Allah katakan aku wali orang beriman. Lah orang beriman dia katakan, yang orang juga nggak apa-apa jadi wali yang lain, berwali dengan selain Allah, berwali dengan berhala. Kan aneh antum ini. Gitu. Itu sama saja. Ini Anda punya bapak, datang wali. Ini walinya? Ya wali saya. Datang yang lain yang bukan walinya. Wali Anda, wali saya juga. Kok banyak walinya ini? Anda anaknya siapa sebenarnya? Bisa difahami itu ya. Kalau kita berwalanya kepada Allah, udah Allah aja.
Jangan yang selain Allah. Itu Nabi firman. Yang uniknya apa? Uniknya. Tentu tadi saya katakan masalah kunut subuh, masalah ijtihad para ulama. Tapi sebagian kaum muslimin yang memilih fatwa kunut setiap subuh nampaknya belum begitu memahami betul doa yang dia baca dalam kunut subuh. Wa tawallani fi man tawallait. Jadikan aku wali ya Allah. Masuk ke dalam golongan orang-orang yang kau jadikan wali. Tuh makanya yang kunut subuh tiap subuh, kita tadi katakan masalah ijtihad, mestinya dia fahami itu, yang artinya dia berlepas diri dari segala perwalian yang kepada selain Allah. Selain Allah. Kok malah justru dia yang dukung, kan aneh. Ini makanya ilmu itu faham. Dia amalkan kunut subuh, paham isinya. Jangan sampai dia amalkan kunut subuh terus-menerus tapi tidak faham isinya, maksudnya. Naam, kita dengarkan azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan dulu nih perkataannya sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwali karena Allah, memusuhi juga karena Allah. Artinya memusuhi tadi itu contohnya. Ada murid yang datang bukan walinya, ini boleh, oh bukan, itu namanya dia memusuhi, mengingkari, menolak, berlepas diri, wala. Fa innama, selanjutnya perkataannya sahabat Abdullah bin Abbas, siapa orang yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, berwala karena Allah, musuh juga karena Allah, fa innama tunalu walayatullahi bidzalik, dia akan mendapatkan kecintaan Allah, perwalian dari Allah dengan hal tersebut, seperti yang tadi kita sudah sebutkan firman Allah yang surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tuh. Walai yajid, kata Abdullah bin Abbas, walai yajid 'abdun ta'amal iman, dan seseorang tidak akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu, walaupun puasanya banyak, salatnya banyak, salatnya puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, wala karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah. Penting, ini penjelasan dari sahabat, ini pemahamannya sahabat. Artinya apa? Ini ibadatun qalbiyah yang semestinya setiap kita ini betul-betul ditanamkan. Bukan berarti salat enggak penting, enggak. Jangan salah ya. Salatnya penting, yang fardu jelas harus dikerjakan. Puasa yang fardu jelas harus dikerjakan. Tapi orang rajin puasa sunnah, salat sunnah, tapi tidak memahami hal ini, dia tidak akan mendapatkan perwalian dari Allah Rabbul Alamin. Bahasa trennya zaman sekarang, nggak bakal dia jadi wali Allah. Maka wali Allah itu bukan semata-mata yang sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, bukan semata-mata itu. Dia cinta apa yang Allah cintai, dia cinta apa yang Rasul cintai, dia benci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Itu kata tolak ukurnya. Bahkan ini penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas, wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Ini zamannya Abdullah bin Abbas masih hidup. Kebanyakan manusia sekarang berteman, bersaudara dalam urusan dunia. Wa dzalika la yujdi 'ala ahli syai'an, dan itu enggak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi orang yang melakukan hal tersebut. Karena apa? Kata Abdullah bin Abbas menjelaskan firman Allah yang ayat 166-nya, kan ini judulnya ayat 165. Wa taqatta'at bihimul asbab, karena nanti di akhirat terputuslah kecintaan yang selain Allah. Hubungan-hubungan yang dijalin bukan karena Allah itu putus semua. Hubungan karena dunia. Makanya yang namanya hubungan karena dunia bisa selek. Kita nih sama teman-teman bikin perusahaan bareng, selek, bikin perusahaan lagi mecah. Bener enggak? Bener, kalau udah situnya selain Allah begitu. Pecah, bikin baru lagi, pecah lagi, bikin, nah itu selain Allah. Tapi kalau karena Allah Rabbul Alamin, ya tadi para sahabat itu saling mencintainya karena Allah. Makanya mereka boleh beda pandangan, mereka boleh berbeda ijtihad, bahkan saking beda ijtihadnya bisa sampai jatuh pada peperangan, ya. Tapi tetap saling apa? Mencintai.
Allahu Akbar. Naam. Ini kita jawab dulu nih pertanyaan, dan saya coba jawab yang sesuai dulu ya. Jadi pertanyaannya banyak, tapi ada yang minta dijelaskan lagi syirik asghar, syirik akbar. Wah, itu daurah sendiri, itu penuh talful 2 jam gitu kan. Yang pertama tentang ada jika seorang yang dianggap ustadz mengeluarkan pendapat-pendapat liberal dan pemahaman yang diikuti orang hingga mereka terjerumus kepada kekufuran. Bagaimana pertanggungjawaban ustadz tersebut di akhirat, dan bagaimana orang-orang yang terjerumus kekafiran karena mengikuti pendapat si ustadz tersebut. Apakah si ustadz bisa dikekal di neraka? Yang ngikutin juga mungkin gitu ya pertanyaannya. Kalau sudah sampai kepada dia hujjah, informasi, ilmu, naudzubillah, kalau sampai pada tingkat kekufuran maka bisa kekal di neraka. Tidak ada penghalang lagi sudah. Kalau sudah tidak ada penghalang lagi, sudah sampai kepada informasi, dia menentang dan seterusnya, naudzubillah, bisa kekal di neraka. Karena itu kufur, mukhrij anil millah, mengeluarkan dia dari millatul Islam. Tidak main-main ini. Cuman sekarang istilahnya dibikin halus, liberal, apalagi itu kan istilahnya rada halus-halus saja, padahal giringnya naudzubillah, giringnya kekufuran kepada kesyirikan, menggiring pada kekufuran dan kesyirikan. Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagaimana sikap kita terhadap grup WhatsApp banyak berisi gambar maksiat dan banyak yang tidak berguna. Di sisi lain kita mau berdakwah, dakwah itu kalau kita mampu, dan kalau tidak mampu ya keluar, selesai kan udah. Di grup nih kita nasihati, ya akhi jangan posting ini, posting aja lagi, ya akhi posting, keluar berarti itu nggak mampu. Lagi pula juga dakwah di medsos memang nggak mudah, bahkan cenderung agak kurang efektif. Kalau hanya untuk penyebaran informasi ya, tapi kalau untuk dakwah orang jadi kenal ya, tapi kalau faham betul duduk di majelis. Maka itu berulang-ulang saya tidak anjurkan antum untuk berguru penuh kepada al-ustadz YouTube. Ini tidak ini. Ya kalau antum tidak sempat, itu hanya jadi pelengkap. Hanya jadi apa? Pelengkap saja. Tapi utamanya duduk di majelis itu al-ustadz YouTube. Itu hanya jadi sarana dan pelengkap saja ya. Ya kayak begini ini pelengkap aja. Jadi kalau mau paham betul ya duduk di majelis. Kalau sempat upayakan untuk duduk di majelis. Karena itu tadi kadang kita masih ada yang rancu, bingung. Apalagi terus di YouTube kan juga kita nggak bisa filter yang mana. Semua dilihat, semua ceramah ditonton. Akhirnya apa? Ustadz saya pusing sendiri. Iya pusing atau pusing. Coba gini, nggak usah ilmu agama, ilmu din. Contoh, satu televisi menayangkan satu berita A di kasus yang sama. Televisi yang lain menayangkan berita B. Televisi yang lain tayangin berita C. Bingung enggak antum? Itu baru bab berita aja tuh udah bingung. Apalagi ilmu din, ilmu agama. Itu ya. Wallahu alam. Tolong jelaskan kepada kami mengenai syirik asghar, syirik akbar pada tatoyur dengan beberapa contoh. Jadi tatoyur itu gini, tatoyur kalau dia beranggapan bahwa burung itulah yang menentukan baik dan buruk, syirik besar. Kalau dia yakini burung itu. Tapi kalau hanya diyakini sebagai sebab saja, itu syirik kecil. Karena nanti akan membuat dia lama-lama jadi bergantung pada, lagian antum juga aneh nyerahin urusan ke burung. Hah? Tatoyur itu kan sama saja nih, antum ada urusan besar, mau antum ambil satu keputusan, apakah mau safar, apakah mau berdagang dan seterusnya kan, mau keluar. Urusan besar enggak itu? Diserahin ke burung, digabur. Tahu digabur ya? Ya? Dilepas. Bahasanya orang sono digabur. Digabur. Kalau dia pergi sebelah kanan, bagus. Kalau dia terbang sebelah kiri, itu tanda jelek. Urusan antum diserahin ke burung yang kagak ngerti apa-apa. Coba pikirkan matang-matang. Hah? Iya, atau urusan besar diserahkan pada koin, tahu koin? Gitu. Berangkat gak ya? Teng. Wah, kagak berangkat nih. La ilaha illallah, urusan besar diserahin ke koin. Ini kan makanya kita ini diberi akal sehat ya, akhi. Terus urusan kepada Allah, istikharah. Tuh, ada ilmunya lagi nanti istikharah.
Urusan besar serahin ke koin atau serahin pada angka, dihitung-hitung, hitung. Oh, bagus nih. La ilaha illallah. Itu kan nyerahin urusan pada angka. 13 jelek. Nyerahin urusan pada angka. Angka itu antum hapus bisa, antum ganti 13 jadi 18 bisa. La ilaha illallah. Kita ini lebih berkuasa daripada tutup angka. Kok bener-bener terbelakang betul. Katanya manusia terpelajar zaman modern, mainannya gadget. Sama angka masih takut. La ilaha illallah. Apa ini? Ustadz, setelah saya mengikuti kajian, saya baru tahu kalau berjenggot itu wajib, musik haram. Bagaimana dengan para ulama yang saya tahu bahwa mereka malah banyak menyelisihi hal tersebut? Ya jangan diikuti. Kan kita loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Orang bisa salah, orang bisa keliru, gitu ya. Gitu. Jadi tolak ukurnya bukan ustadz, bukan. Saya cuma nyampein. Ilmu saya pun terbatas, bisa benar, bisa salah yang saya sampaikan. Kalau umpamanya salah, ingatkan dengan cara yang diperkenankan dan diajarkan, kan gitu. Kalau ternyata tidak terima, hidayah dari Allah, udah. Satu lagi. Soalnya ini ibu-ibu nih, kayaknya ibu-ibu ini pertanyaannya. Karena ntar kalau ibu-ibu tidak ini komplain nih dari dibaca. Ustadz, mohon nasihatnya untuk ibu-ibu yang bercadar tapi susah ramah kepada yang penampilannya tidak bercadar. Ya itulah. Jadi untuk ibu-ibu yang bercadar, kalau ibu kajiannya hanya ibu-ibu saja, cadarnya dibuka yang pakai cadar. Gitu ya. Dibuka. Sapa, ramah. Assalamualaikum. Gimana ibu kabarnya? Gitu. Karena dia di ruangan khusus yang isinya hanya kaum wanita, kecuali nanti ada panitia laki-laki keluar masuk, larang dia, jangan, nakal aja. Kadang juga nih panitianya sini mah. Ada begitu pengajian, ada ruang khusus buat ibu-ibu. Panitia laki-laki keluar masuk. Jadi kan ibu-ibu mau buka mau tutup. Antum juga sini bikin masalah. Panitia di sini enggak, karena di bawah memang khusus kaum wanita. Jadi kalau memang bersama dengan kaum wanita saja semuanya dibuka. Karena dia ditutup itu untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau sesama wanita muslimah dibuka. Jadi pas kajian dibuka. Tegur sapa, misalnya ada ibu yang baru datang mungkin pakaiannya enggak seperti yang dia pakai. Ibu gimana kabarnya? Jangan terus baru datang dilihatin dari bawah ke atas ke bawah. Tegur enggak. Coba, mata ini kadang lebih kejam daripada kalimat dan kata-kata. Ya? Nah, ini ingat nih. Pandangan mata ini lebih kejam kadang daripada kata-kata. Itu udah menyakitkan luar biasa. Itu udah menyakitkan luar biasa itu. Saya baru mau ngaji udah diginiin. Ntar akhirnya dia keluar eksklusif tuh kan. Eksklusif. Padahal ini kan personal ya, artinya individu. Kalau bahasa yang lagi ngetrennya oknum. Gitu ya. Oknum, cuman kan dengan sebab itu yang tadi gitu ya, dia lebih butuh untuk diajak, disentuh. Kalian baru awal-awal, mula-mula begitu. Jangan justru malah dicibir. Ingat sekali lagi, ternyata mencintai karena Allah bukan hal mudah ya. Kita mencintai dia karena dia sudah mau. Kita mungkin dalam hati ada ketidaksukaan karena pakaiannya yang belum sesuai syariat misalnya. Ketidaksukaan itu ada tetap. Tapi kita juga harus cinta dia karena di sisi lain dia sudah mau duduk di majelis ilmu, dia sudah mau datang ke masjid. Kita mencintai itu karena Allah Rabbul Alamin. Terus gimana Ustaz? Di satu sisi ada cinta, di satu sisi ada apa? Ada benci. Nah, yang cintanya, kabarnya gimana? Yang bencinya, nasihat dengan cara yang baik. Dan juga itu harus juga berilmu. Kalau enggak ntar ngomongnya salah-salah. Ibu gimana kabarnya? Pakaiannya gini amat, Allah musta'an. Nggak ngerti ya? Masa begitu juga nggak ngerti? La ilaha illallah. Orang jadi enggak. Jangan sampai kita menjadi penutup pintu kebaikan dan pembuka pintu keburukan. Nah itu dia. Dan penyebabnya diantaranya apa? Tergesa-gesa. Oke, jangan tergesa-gesa. Wallahu alam. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.